Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke bro, kali ini saya mau menjawab pertanyaan seputar tentang masalah yang ada di bagian jarum temperatur ini bro ya. Nah ini ya. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya itu, ketika kita menghidupkan AC, kita nyalakan AC, kita on ya, itu jarum temperaturnya turun. Tapi kalau AC dimatikan, jarum temperaturnya normal lagi. Jadi normalnya biasanya di tengah atau di tengah turun sedikit. Nah, waktu AC on dia turun di bawah, ya mendekati huruf C ini bro ya, di angka di huruf C naik lagi sedikit lah bro ya. Nah, jadi dia lebih turun lagi ketimbang waktu posisi AC masih off. Nah, jadi untuk yang masalah seperti itu biasanya penyebabnya ada dua bro ya. Jadi yang pertama penyebabnya itu bisa dari termostat. Nah, jadi yang Om Bro perlu cek pertama, Om Bro cek bagian termostatnya itu masih ada atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah tidak menggunakan termostat, itu otomatis jarum temperaturnya bakalan turun dia Om Bro ya. Nah, jadi dia akan mendekati ke angka C situ Om Bro, dia akan turun temperaturnya kalau kita tidak menggunakan termostat. Nah, jadi untuk pengecekan termostat itu, kalau misal Om Bro gak mau bongkar, caranya itu bisa ngelihat dari bagian air radiatornya. Nah, jadi seperti ini Om Bro. Untuk letak termostat itu dia ada di bagian bawah delco sini, di bagian dalam. Nah, ini housing termostatnya. Nah, ini ya. Nah, ini Om Bro bisa lihat di sini, ini housing termostat ya. Ya, terus di sini, nah ini ada tutupnya, ini tutup termostatnya. Jadi kalau Om Bro mau ngelepas termostat, ini dibuka tutupnya, ini di sini ada dua baut di bagian atas dan bawah, ini sama bawah. Itu nanti dibuka bautnya, terus kita tarik, nanti di bagian dalamnya situ ada termostatnya bro. Termostatnya bisa kita ambil. Nah, untuk pipanya itu, nah ini dari sini, dari selang radiator yang bawah ini. Nah, ini masuk ke tutup termostat itu tadi Om Bro ya. Nah, ini ya, nggak kelihatan, dia ada di bawahnya delco. Nah, kalau misal Om Bro itu mau ngelepas ya, kalau misal nggak mau ngelepas, Om Bro bisa cek dari sini. Nah, cara yang pertama Om Bro buka dulu tutup radiatornya seperti ini. Nah, setelah tutup radiator dibuka seperti ini, Om Bro nyalakan mesinnya. Nah, jadi mesin dinyalakan, terus nanti kita lihat di bagian air sini. Umumnya kalau kita masih menggunakan termostat, ketika mobil dinyalakan, dia airnya tetap tenang, tetap diam biasa. Biasanya dia sedikit naik ke atas, terus luber-luber sedikit-sedikit gitu Om ya. Nanti semakin panas dia akan sirkulasi. Nah, nanti kalau sudah panas, sudah sirkulasi, tandanya termostat ngebuka. Nah, kalau sekiranya punya Om Bro waktu awal di start, posisi masih dingin seperti ini, terus air ini langsung jalan, langsung sirkulasi kenceng. Nah, itu berarti tandanya termostatnya sudah tidak ada Om Bro. Nah, jadi cara mudahnya kalau Om Bro nggak mau bongkar, atau Om Bro yang baru dapat mobil, kalau mau tahu mobil itu masih menggunakan termostat atau tidak, Om Bro bisa lihat dari bagian air radiator ini. Nah, jadi Om Bro bisa lihat dari sini itu masih ada atau enggak termostatnya. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua penyebabnya ketika AC on terus temperaturnya turun, selain dari termostat bisa juga disebabkan dari kipas radiator. Nah, jadi bisa dari fan radiator ini Om ya. Nah, jadi ketika kita menyalakan AC, fan kondensor atau kipas AC itu nyala, ini juga nyala. Jadi
dua-dua kipas ini nyala Om Bre ya. Jadi kita on AC, kipas AC nyala, kipas radiator juga nyala. Nah, kipas radiator ini biasa nyalanya dia pelan. Nah, jadi ketika kita nyalakan AC, nyalanya dia pelan. Nah, jadi yang di sana kipas AC-nya kenceng, kipas radiatornya dia berputar pelan. Nah, jadi dia nggak kenceng. Nah, kalau misal punyanya Om Bro itu waktu dinyalakan AC awal, baru dinyalakan, terus di kipas AC-nya sana kenceng, dan di sini juga putarannya langsung kenceng. Nah, itu berarti bisa disebabkan dari kipas radiatornya. Jadi masalahnya bukan di kipas radiatornya, tapi Om Bro bisa cek di bagian relay-relay kipasnya sini. Nah, jadi kipas radiator ini dia dual speed, jadi dia bisa pelan, dia bisa kenceng. Nah, biasanya kalau temperaturnya turun, biasanya kalau kita on-kan AC itu dia nyalanya pelan dulu Om Bro ya. Jadi dia pelan mengikuti suhu mesin, ngikutin suhu air. Kalau sekiranya nanti air ini tambah panas atau mesin ini tambah panas, nanti kipas ini bisa kenceng dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau punya Om Bro waktu di start awal kipasnya langsung muter kenceng, berarti tandanya ada masalah di bagian relaynya, bisa dicek. Nah, kalau Om Bro jalur untuk AC-nya ini masih asli ya, bisa Om Bro cek bagian relay-relaynya. Tapi kalau sekiranya jalur aslinya ini sudah rubahan, sebaiknya Om Bro bawa ke bengkel langganan atau bengkel yang ngerubah jalurnya, atau bisa juga dibawa ke bengkel yang paham sama grid Corolla atau all new Corolla. Nah, jadi seperti itu. Oke Om Bro ya. Jadi untuk penyebab temperatur turun ketika AC on, tadi ada dua penyebabnya itu Om Bro ya. Bisa dari termostat, bisa dari relay kipasnya. Nah, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.